Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas terkait artikel implementasi aliran pragmatisme dalam mata pelajaran matematika di SD Negeri Petarungan. Saya di sini akan mempresentasikan poin-poin artikel yang telah saya buat dengan judul Implementasi Aliran Pragmatisme dalam Mata Pelajaran Matematika di SD Negeri Peterongan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan oleh Ibu Atip Nurharini, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Natasha Safra Amano dengan nomor NIM 240105015, presensi 6 dari Rombel D. Selanjutnya, mengapa sih pragmatisme itu penting di pendidikan dasar? Pendidikan dasar itu bukan hanya soal menghafal rumus dan teori. Pada tahapan ini, siswa sedang membangun karakter, kemampuan berpikir kritis, hingga keterampilan praktis yang akan mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran di sekolah dasar dituntut untuk lebih aktif, konstekstual, dan dekat dengan pengalaman nyata siswa itu sendiri. Dan disinilah aliran pragmatisme menjadi sangat relevan. Menurut John Dewey, pelopor pragmatisme, belajar itu harus terjadi melalui learning by doing atau belajar dengan melakukan secara langsung. Artinya, pengalaman nyata itu menjadi sumber utama pengetahuan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama pragmatisme. Di sini terdapat 6 prinsip penting dari pragmatisme itu sendiri yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, belajar melalui pengalaman langsung. Yang kedua, materi itu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian yang ketiga, siswa aktif dan berkolaborasi. Kemudian yang keempat, pemecahan masalah secara nyata. Dan yang kelima, refleksi setelah pembelajaran. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan kreativitas dan kemandirian siswa. Nah, dalam pendekatan pragmatisme ini, guru itu bukan hanya menjadi pusat pembelajaran, namun menjadi fasilitator yang membimbing siswa menemukan pengetahuan melalui pengalaman nyata mereka sendiri. Selanjutnya, SD Negeri Peterongan dan komitmennya. SD Negeri Peterongan merupakan sekolah yang sangat berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Guru-guru di sana, termasuk narasumber penelitian, yaitu Ibu Arfani dan Ibu Prapti, sudah mulai menerapkan metode pragmatisme dalam berbagai mata pelajaran, termasuk matematika. Kemudian, contoh implementasi dalam matematika, dalam observasi di kelas 4, guru memberikan proyek pembagian poin. Caranya yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok kecil, kemudian mereka mendapatkan sejumlah ballpoint yang sebelumnya telah ditugaskan oleh guru untuk mereka bawa. Kemudian, tugas mereka adalah membagi ballpoint tersebut secara adil kepada kelompok kecil tersebut. Selanjutnya, siswa mencatat dan menjelaskan langkah perhitungan yang telah mereka lakukan. Nah, melalui kegiatan sederhana ini, siswa mempraktikkan pembagian, pecahan, perkalian, dan melakukan pemecahan masalah secara nyata. Nah, bagaimana sih jika jumlah ballpoint itu tidak habis dibagi? Nah, disinilah mereka belajar berpikir kritis, mencari solusi, berdiskusi, dan mengambil keputusan secara nyata dan berkelompok. Selanjutnya, bab refleksi siswa. Nah, setelah proyek selesai, siswa diminta melakukan refleksi dan hasilnya meliputi yang pertama, konsep pecahan lebih mudah dipahami karena melihat langsung benda yang akan dibagi. Kemudian yang kedua, siswa belajar komunikasi dan kerjasama saat berdiskusi secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, mereka mengetahui bagaimana matematika itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, siswa merasa lebih senang dan antusias saat belajar secara langsung di kelas.
Nah, refleksi ini itu penting karena dalam pragmatisme, pengalaman itu harus dipahami dan dievaluasi agar lebih bermakna. Selanjutnya, masuk ke bab manfaat yang dirasakan. Nah, dari penerapan pragmatisme ini terdapat banyak manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, motivasi belajar meningkat. Yang kedua, pemahaman konsep lebih kuat. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis berkembang. Yang keempat, keterampilan sosial dan komunikasi terlatih. Yang kelima, pembelajaran terasa nyata dan tidak membosankan. Selain itu, guru dapat melihat bagaimana karakter belajar setiap siswanya, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, bahwa pembelajaran matematika itu yang berbasis pragmatisme di SD Negeri Peterongan berhasil membuat proses belajar jauh lebih menyenangkan dan bermakna. Siswa tidak hanya menghafal rumus, tapi benar-benar memahami konsep dan dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan learning by doing, siswa dibentuk menjadi generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan nyata kehidupan. Pragmatisme sendiri adalah salah satu pendekatan terbaik untuk diterapkan di sekolah dasar, terutama dalam mendukung kurikulum merdeka yang berfokus pada pengalaman belajar yang autentik dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu bab dokumentasi. Inilah dokumentasi saat dilakukannya observasi pembuatan artikel ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam pengucapan kata atau kalimat. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.